ASEAN 2015. Tantangannya. Segala sesuatunya agar bisa menjadi bagian dalam masyarakat provinsi. Tantangan kita sih ya. ASEAN 2015. Tantangan Indonesia untuk menciptakan masyarakat ASEAN itu sangat besar. Tetapi sebelum saya bicara itu mungkin ya dia tanggal 31 Desember 2015 itu merupakan pencanangan masuknya kita dalam masyarakat ASEAN. Dan ini merupakan proses. Kesempurnaan terhadap masyarakat ASEAN itu hanya kita sendiri yang bisa mewujudkan. Apakah masyarakat ASEAN akan sempurna tahun 2017, 2018, 2030, itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi proses ini harus kita jalanin sampai kita menjadi masyarakat ASEAN yang sempurna. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai masyarakat ASEAN, tantangan dibuat Indonesia banyak sekali. Kenapa? Sebagai negara yang besar, dengan penduduk yang besar, dengan potensi alam yang besar, tentunya tantangan kita yang paling besar. Saya ambil contoh masalah pendidikan, ya. Kita untuk menyamakan aja pendidikan, tingkat level pendidikan yang ada di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah masih susah, ya. Not to mention yang ada di Papua, ya, atau ada yang di Nusa Utara, di Sangihe, atau yang ada di Sabang, atau yang ada di Nias. Apalagi dalam konteks ASEAN, itu tantangan. Bagaimana menyelaraskan itu? Tentu harus ada kesepakatan. Di dalam pertemuan menteri-menteri pendidikan ASEAN, mereka datang dengan langkah-langkah yang harus disamakan, dilaksanakan, supaya nanti orang yang ada di Nias pada saat dia pindah ke Jakarta, dia nanti bisa pindah ke, misalnya ke Phuket, ya, dan rata, ya, itu misalnya pendidikan, kesehatan. Orang Indonesia itu sekarang ini kalau dia punya uang sedikit, dia nggak mau lagi berobat ke Jakarta, ke Pineng, ya, ke Johor, ya, Singapura. Orang yang ada di Laos juga begitu. Mereka kalau mau cek kesehatan, punya uang dikit, mereka nggak di Laos, ke Thailand, ya, ke Malaysia, ke Singapura. Begitu juga yang ada di Kamboja. Nah, sekarang bagaimana Indonesia juga bisa menjadi tempat destinasi misalnya untuk kesehatan. Jadi kalau bisa orang Laos kalau mau cek kesehatan, ya, kalau di Indonesia itu ada rumah sakit yang benar-benar ahli mengenai kanker misalnya, ya, mereka akan datang ke Indonesia. Mengenai tumor misalnya, mereka akan datang ke misalnya di Solo, ya. Kalau misalnya ada rumah sakit untuk bedah wajah misalnya, ya, nggak usah ke Thailand, Indonesia juga bisa misalnya. Itu kalau dilihat dari sektor kesehatan. Kemudian kalau lihat dari sektor misalnya arsitek, ya, teknik, ya, untuk arsitek, Indonesia tuh desainnya banyak banget, ya, desain yang sangat cocok dengan iklim. Apa salahnya kalau mereka nanti belajar di Indonesia? Selama ini kan Indonesia selalu berpikir, wah, di luar negeri itu jauh lebih baik, kita belajar di sana. Boleh kita belajar di sana. Kemudian kita membangun ekspertis kita supaya persaingan kita justru bisa menguasai. Itu tantangan buat kita. Dan masih banyak lagi peluang, yaitu tadi saya bilang, peluang bagaimana kita memanfaatkan, ya, sektor yang ada di negara-negara ASEAN lain yang belum dimiliki supaya kita bisa masuk. Contoh, industri pariwisata. Jadi lulusan orang Indonesia yang lulus dari sekolah-sekolah pariwisata Indonesia itu hampir semua terserap dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana kita masuk di negara-negara ASEAN yang sekarang ini sedang mengembangkan pariwisatanya, ya. Laos itu penduduknya berapa banyak sih? Tidak terlalu banyak, tetapi berapa banyak orang yang datang berkunjung? Banyak sekali, ya, hampir separuh dari penduduknya. Indonesia yang 250 juta jiwa susah sekali untuk dapat, nggak jangankan separuh, ya, sepersepuluhnya aja mungkin susah. Tetapi itu harus diupayakan terus. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan mereka? Jadi orang yang lulus dari Indonesia cari pekerjaan di sana, ya, dengan standar yang baik. Dan masih banyak lagi, pemuda, olahraga, ya, kemudian permasalahan-permasalahan sosial, disaster. Nah, ini mungkin disaster. ASEAN ini adalah daerah yang sangat prone terhadap disaster. Artinya disaster di ASEAN ini, 10 negara ASEAN ini cukup lengkap. Hampir semua disaster di dunia itu ada di ASEAN kecuali badai salju. Karena kita nggak punya salju. Iya.
Ya, jadi gempa bumi ada, banjir ada, kekeringan ada, semua ada. Bagaimana kita saling membantu itu penting. Ya, bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan terhadap disaster itu penting, dan bagaimana kita memiliki kemampuan supaya masyarakat kita tuh resilient terhadap disaster. Itu juga satu hal yang menurut saya itu sangat penting dan merupakan tantangan dan peluang. Peluang artinya bukan kita mencari keuntungan dari disaster, tetapi bagaimana kita menangani disaster itu dengan baik. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan masyarakat ASEAN 2015? Sudah sampai saat ini. Ini ya sudah 5 bulan ya, ya. Sebenarnya. Banyak sekali sebenarnya ya. Saya ambil contoh dari Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN. Kita sudah pergi ke Muko-Muko, kita sudah pergi ke Bau-Bau, kita sudah pergi ke Borong di Manggarai Timur, kita sudah pergi ke Tahuna di Sangihe, kita sudah pergi ke mana-mana. Ya, mungkin seperti di Jawa Tengah, Semarang, ya, Solo, sudah kita kunjungi. Tetapi komplain yang datang selalu, masyarakat tidak paham. Padahal kalau kita mau jujur ya, pengetahuan atau pembelajaran mengenai ASEAN itu sudah ada di sekolah-sekolah sejak SMP. Nah, jawabannya apa kalau begitu kok masyarakat banyak tidak tahu? ASEAN itu bukan ide, bukan isu yang menarik. Bukan isu yang menarik. Kita ngomong kemana-mana ASEAN, tetapi ketertarikan masyarakat terhadap ASEAN itu kurang, kecuali itu ada dampak langsung. Kalau dampak ekonominya langsung ada, dampak sosialnya ada, ya, itu orang akan tertarik. Jadi orang kalau kita tanya mengenai ASEAN selalu bilang, nggak tahu tuh, padahal sudah diajarin dari SMP. Itu tantangan buat kita. Bagaimana membuat masyarakat sadar bahwa dengan adanya ASEAN, ya, mereka itu mendapatkan manfaat. Gitu. Masih tetap, padahal upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak. Maksimal ya? Sudah maksimal mungkin belum, ya, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan, ya, kondisi sumber daya yang ada dan macam-macam. Tetapi kita sebenarnya sudah pergi kemana-mana. Saya ambil contoh Semarang. Semarang itu ada pasar Sentiling, dan kita selalu diundang untuk ikut berpartisipasi. Apa yang kita lakukan di sana? Kita mengajak rekan-rekan dari Sesdijen, ya, dan dari kita pergi bikin ini corner, ASEAN Corner. Di ASEAN Corner itu kita membagikan informasi mengenai ASEAN supaya masyarakat tertarik. Apa yang kita lakukan? Kita beri mereka kaos ASEAN. Ya, kita ajak diskusi, kita bikin diskusi, kita bikin forum, ya. Waktu itu tahun lalu Ibu Heni Purwonegoro ikut menjadi panelis untuk memperkenalkan ASEAN, ya. Tetapi tetap aja itu tidak bisa kemudian mencakup seluruh penduduk yang ada di Semarang, Jawa Tengah mungkin pada umumnya. Kenapa? Ketertarikannya kurang. Kenapa sih Pak tidak tertarik dengan isu ASEAN? Ya, pertama mungkin masyarakat banyak yang belum sadar bahwa ASEAN itu membawa dampak terhadap kehidupannya. Padahal ya, saya ambil contoh, dengan adanya kerjasama ASEAN, orang ASEAN yang sakit, ya, perlu perawatan khusus, bisa memilih, yaitu tadi ke Penang, apa ke Singapura, apa ke Johor, itu. Kemudian orang yang sangat memiliki ketertarikan terhadap misalnya seni budaya, itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan di ASEAN. Ya, orang yang ingin belajar, ya, dengan adanya ASEAN University Network, mungkin dia bisa keliling untuk sekolah ngambil ilmu di ASEAN. Tetapi itu belum sampai kepada pemikiran mendasar mungkin kepada masyarakat. Orang masih berpikir itu adalah upaya bilateral, padahal tidak. Ini dalam konteks ASEAN, kesepakatan-kesepakatan ini ada. Mudah-mudahan ke depan masyarakat makin sadar. Nah, itu perlu waktu. Ada harapan Pak untuk apa ya, situasi masyarakat kita ke depan seperti apa sih untuk ASEAN khususnya? Ya, kalau saya berharap ya masyarakat itu semakin mengetahui bahwa ASEAN itu adalah peluang. Saya selalu yakin bahwa ASEAN itu ada peluang. Peluang apa? Peluang belajar. Peluang apa? Peluang bekerja.
Peluang apa? Peluang untuk mencari ilmu pengetahuan, peluang untuk mencari kesehatan, peluang untuk menjual barangnya. Ya, saya selalu bicara waktu itu contoh Garut. Dodol Garut kalau bisa tidak hanya bisa dibeli di Pulau Jawa dan di Indonesia saja. Bisa keluar. Jadi saya berharap kalau saya pergi ke Thailand, masuk supermarket, saya mau cari dodol Garut, ada di situ. Dan orang yang berusaha misalnya jualan dodol Garut, misalnya hanya berpikir pasarnya adalah 250 juta jiwa penduduk Indonesia, sekarang harus mulai berpikir pasarnya adalah hampir dari 650 juta jiwa masyarakat ASEAN. Itu contoh. Kemudian orang yang bikin restoran Padang, nggak usah sekarang berpikir hanya sampai di misalnya di Sulawesi Utara atau di Papua atau di Semarang. Kan restoran Padang ada di mana-mana. Saya berharap, harapan saya restoran Padang itu ada di seluruh negara ASEAN. Sama halnya kalau kita pergi di Belanda. Di Belanda itu restoran Padang ada, rendang ada. Jadi bagaimana orang Indonesia yang tinggal di misalnya di Kamboja, kalau dia kangen dengan mau makan rendang, ada restoran Padang, karena restoran Padang itu kan praktis. Di Singapura ada bakmi Jawa. Bagaimana juga bakmi Gajah Mada bisa ekspansi. Kalau bisa bakmi Gajah Mada itu kalau kita lagi ada persidangan misalnya ya di Ruang Prabang, mau makan bakmi GMA, ada di sana. Saya tidak promosi ya, tetapi saya berharap seperti itu. Jadi satu waktu mungkin orang yang berasal dari Maluku, satu waktu kalau mereka pergi ke misalnya Myanmar, mau makan colo-colo, ada. Iya kan? Selama ini kan kita kalau pengen makan colo-colo ya nunggu diundang KBRI. Kalau kebetulan duta besarnya orang dari Maluku, nah disajikanlah colo-colo. Misalnya, hal seperti itu. Harapan saya masyarakat Indonesia harus berpikir bahwa ASEAN adalah tempat mereka berusaha, bahwa ASEAN akan membawa peluang buat kemakmuran dan kesejahteraan. Itu.